Baiklah, yang pertama kita akan uji satu sampel, yang dimana pada pengujian satu sampel memiliki dua metode pengujian, yaitu uji Ransz dan uji binomial. Di sini kita sudah mempunyai data. Data ini merupakan data hasil produksi sepatu dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada dua kategori hasil, yaitu bagus dan jelek. Dan dari 16 sampel yang sudah kita dapatkan. Dari data ini kita dapat rumusan masalah, yaitu apakah hasil produksi sepatu yang jelek terjadi secara acak atau tidak. Nah, dari rumusan masalah kita mempunyai hipotesis, yaitu H0 kerusakan sepatu bersifat acak dan H1 kerusakan sepatu bersifat tidak acak. Nah, sebelum kita menguji menggunakan SPSS, kita perlu mengubah hasil dua kategori hasil produksi ini dalam bentuk angka, yang dimana pada hasil kategori bagus kita ubah menjadi angka 1 dan kategori jelek kita ubah menjadi angka 0, seperti yang tertera pada layar berikut. Setelah kita ubah dalam bentuk angka, kita bisa copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita pindahkan di data view. Kita pindahkan, lalu kita beralih ke variable view. Di sini kita bisa ubah namanya menjadi hasil. Untuk desimal kita nolkan. Lalu untuk measure-nya kita bikin scale. Nah, di sini kita sudah bisa mulai uji Ransz, yaitu yang pertama kita pilih menu analyze dan kita pilih non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialog dan terakhir kita pilih menu Ransz. Nah, data hasil ini bisa kita pindahkan ke kolom test variable list. Dengan di bagian cut point kita pilih median dan customnya kita tulis 40. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji Ransz, yang dimana perlu kita ketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dari uji Ransz itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 kita diterima, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO kita itu ditolak dan H1 yang diterima. Nah, dari hasil signifikan to tell dari uji Ransz yang kita olah, tadi kita dapatkan bahwa nilai signifikan kita itu 0,742, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Nah, berarti H0 kita itu diterima, yang dimana H0 kita tadi yaitu kerusakan sepatu bersifat acak, yang berarti bahwasannya kerusakan sepatu itu bisa dimaklumkan karena faktor ketidaksengajaan, bukan faktor dari kesengajaan maupun kesalahan produksi. Lalu pengujian yang kedua yaitu dengan metode binomial. Dengan menggunakan data yang sama, kita data hasil produksi sepatu. Lalu untuk uji binomial sama seperti uji Ransz, kita copy hasil yang sudah diubah menjadi angka, kita pindahkan ke SPSS lagi. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kita cut, lalu kita paste lagi. Kita paste, sama kita beralih ke variable view, lalu kita rename, bisa kita rename hasil. Di sini desimalnya kita juga ubah jadi 0. Nah, di value ini kita bisa tambahkan value 1 itu untuk label bagus, lalu kita pilih add, dan value 0 itu untuk kategori jelek, lalu kita add. Kita OK, lalu measure-nya kita pilih scale.
Oke, di sini kita sudah bisa mulai untuk uji binomial, yaitu yang pertama sama seperti uji Rans, kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih menu Non-Parametric Test, kita ke Legency Dialog. Nah, di sini kita pilih menu binomial. Binomial. Di sini hasil kita pindahkan ke kolom test variable list. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh data dari tes binomial. Nah, sama seperti tes uji Rans, jika nilai signifikan total ini lebih dari 0,05 maka HO kita diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka HO kita ditolak. Nah, bisa kita lihat bahwa uji binomial kita nilai signifikannya itu sebesar 0,84 yang 804 ya, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Dalam artian maka H0 kita itu diterima, yaitu yang menyatakan bahwa kerusakan sepatu itu bersifat acak. Oke, selanjutnya uji dua sampel berpasangan dengan metode Wilcoxon. Di sini kita sudah mempunyai data. Data ini merupakan data berat badan karyawan sebelum dan sesudah ikut melakukan program diet. Di sini kita sudah mempunyai 20 responden dengan rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perubahan berat badan karyawan setelah melakukan program diet, dan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perubahan berat badan karyawan sebelum dan setelah melakukan program diet, dan H1-nya terdapat perubahan berat badan karyawan sebelum dan setelah melakukan program diet. Kita sudah bisa mulai untuk pengolahan uji Wilcoxon, yaitu kita bisa copy terlebih dahulu data sebelum dan sesudahnya. Copy. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS, kita pindahkan di data view. Oke, ini sudah tampil. Lalu kita ke variable view. Di sini kita bisa ubah sebelum dan ini sesudah. Lalu di sini kita bisa ubah jadi 0, di desimal kita bisa mengubah jadi 0. Di measure juga kita bisa mengubah jadi scale, lalu scale. Lalu kita pilih menu analyze. Di sini kita bisa pilih non parametric. Lalu kita pilih legency. Kita pilih to relate sample. Jadi di sini yang sebelum kita bisa pindahkan ke variabel 1. Dan yang sesudah kita bisa pindahkan ke variabel 2. Di sini di test type kita bisa pilih Wilcoxon. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul data dari hasil olah uji Wilcoxon. Kita bisa fokus ke tes statistik di bagian bawah ini. Hasil pengambilan keputusan dari uji Wilcoxon itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka H0 kita diterima. Namun jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka H0 kita ditolak dan H1 kita yang diterima. Berdasarkan hasil dari uji Wilcoxon kita, ini kita bisa lihat bahwa hasil signifikan total kita itu sebesar 0,322, di mana 0,322 ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa H0 kita diterima, yaitu dapat kita simpulkan bahwa ternyata tidak ada atau tidak terdapat perubahan berat badan karyawan sebelum dan setelah melakukan diet. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke pengujian
uji dua sampel berpasangan. Di uji dua sampel berpasangan mempunyai dua metode, yaitu uji Wilcoxon dan uji McNemar. Nah, kita bakal menggunakan uji McNemar terlebih dahulu. Di sini kita sudah mempunyai data keputusan konsumen terhadap produk Eiger sebelum dan sesudah promo. Nah, di sini kita sudah mempunyai 26 sampel responden dengan bervariasi jawaban, dengan jawaban ya atau tidak. Kita mempunyai rumusan masalah, yaitu apakah promo dapat mengubah keputusan konsumen dalam membeli produk Eiger. Dari rumusan masalah tersebut kita memperoleh hipotesis, yaitu H0, tidak ada perubahan keputusan konsumen antara sebelum dan sesudah promo, dan H1 adalah ada perubahan keputusan konsumen antara sebelum dan sesudah promo. Sebelum kita mulai uji di aplikasi SPSS, kita perlu mengubah jawaban para responden ke dalam bentuk angka. Di sini saya mengubah jawaban tidak dengan angka 2 dan jawaban ya dengan angka 1, seperti tertera pada layar. Setelah semuanya diubah dalam bentuk angka, kita bisa copy jawaban yang sudah diubah dalam bentuk angka, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, kita pindahkan ke data view. Di sini sudah tampil data-data yang dipindahkan. Lalu kita ke menu variable view. Oke, di bagian nama ini kolom satunya bisa kita ubah menjadi sebelum promo, dan di sini sesudah. Oke, mohon maaf. Oke. Di desimal kita bisa ubah jadi 0, dan di measure kita ubah jadi scale. Oke. Nah, kita sudah bisa mulai pengujian dengan menggunakan metode McNemar. Yaitu yang pertama, kita pilih menu Analyze. Lalu kita pilih Non-Parametric Test. Kita pilih Legacy Dialog. Lalu kita pilih To Relate Samples. Oke, data sebelum itu bisa kita masukkan ke variabel 1. Dan data sesudah itu bisa kita masukkan ke variabel 2. Nah, untuk test type, kita pilih McNemar. Oke, kita pilih menu OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji McNemar, cross-tab, dan tes statistik. Kita ke menu ke tabel cross-tab terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 1 ini menunjukkan jawaban konsumen dengan jawaban ya, dan 2 dengan jawaban tidak. Di sini sebelum promo responden yang memilih membeli dan sesudah promo tetap memilih membeli itu ada 4 responden atau 4 orang. Lalu sebelum promo dia membeli, namun sesudah promo dia tidak membeli, itu ada 0, dalam artian tidak ada. Lalu di sini sebelum promo dia tidak membeli dan sesudah promo dia membeli, itu ada 9 orang. Dan terakhir itu sebelum promo dia tidak membeli dan sesudah promo dia tetap tidak membeli, itu ada 13 orang. Oke. Selanjutnya kita beralih ke tes statistiknya. Dalam tes statistik bisa kita lihat untuk mengambil keputusan itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 kita diterima. Sedangkan jika nilai signifikan kita kurang dari 0,05, maka H0 kita ditolak dan H1 yang diterima. Nah, untuk uji McNemar sekarang kita sudah memperoleh nilai signifikan totalnya itu sebesar 0,004, dalam artian nilai signifikan ini kurang dari 0,05, berarti H0 kita ditolak dan H1 kita diterima.
Nah, H1 kita menyatakan bahwa ada perubahan keputusan konsumen antara sebelum dan sesudah promo. Dapat kita simpulkan bahwasannya H1 kita diterima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Man Whitney dengan contoh kasus perbandingan antara hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Di sini saya memberi kode kelas A yaitu menggunakan angka 1 dan kode kelas B menggunakan angka 2. Selanjutnya kita akan ke aplikasi SPSS. Pada variable view di name kita pada kolom 1 kita gunakan hasil dan pada kolom 2 yaitu kelompok. Pada label, pada kolom pertama kita gunakan hasil belajar dan pada kolom kedua yaitu kelas. Pada variable view, di value-nya kita menggunakan angka 1 yang seperti saya bilang di awal, saya menggunakan kode angka 1 dan 2 untuk kelas A dan B. Pada label, kita tuliskan kelas A. Lalu klik ADD, lalu OK. Selanjutnya begitu juga untuk kolom kedua. Pada value, kita ketikkan angka 2 dan pada label kita ketikkan kelas B, lalu add, OK. Selanjutnya kita ke analis, lalu non-parametric test, legacy dialog, kemudian to independent sample, kita pindahkan hasil belajar pada test variable, terus yang kelas pada grouping variable, klik Man Whitney, lalu klik define group 1, kita ketikkan angka 1, pada grup 2 kita grup angka 2, lalu continue, klik OK. Maka keluar hasil Man Whitney-nya. Kita asumsikan bahwa H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh penggunaan metode terhadap hasil belajar pada pelajaran kelas 9. H1-nya terdapat perbedaan pengaruh terhadap hasil belajar pada pelajaran kelas 9. Dengan acuan uji Man Whitney, jika nilai signifikan kurang dari nilai probabilitas 0,05 maka HO diterima. Namun, jika nilai signifikan lebih dari probabilitas 0,05 maka HO ditolak. Kita dapat melihat yaitu nilai signifikan 2 talent 0,151. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam uji Man Whitney tersebut nilai yang sebesar 0,151 kurang dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Man Whitney yang tadi saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran kelas 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode analisis statistik non-parametrik dengan metode Cochrane, di mana di sini saya memiliki 3 kelompok, yaitu 60 sampel, yang per kelompoknya ada 20 sampel, di mana kasus ini merupakan 60 orang petani yang mengikuti pelatihan penggunaan teknik irigasi tetes dibagi menjadi 3 grup, di mana petani diminta pendapatnya apakah setuju atau tidak setuju untuk menggunakan teknologi irigasi tetes yang baru diperkenalkan di desa mereka. Dengan keterangan yang setuju 1 dan yang tidak setuju 0.
di mana hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan respon petani terhadap penggunaan irigasi tetes. H1 terdapat perbedaan respon petani terhadap penggunaan irigasi tetes. Selanjutnya kita akan ke aplikasi SPSS. Pada data view, kita akan memindahkan data ini sesuai kita copy. Paste. Kita copy lagi. Kita paste. Kita copy. Paste. Selanjutnya kita ke variable view. Label ini kita beri nama kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Selanjutnya kita akan ke menu analyze, kemudian non-parametric test, ke legalisity dialog, kemudian career sample kita pindahkan, kita centang yang Cochrane, lalu klik OK. Di mana di sini nilai signifikannya yaitu 0,165 yang berarti lebih dari 0,05 yang berarti nilai tersebut H0 diterima. Ini saya akan menjelaskan mengenai uji statistik Friedman, di mana di sini saya menggunakan data yang sama dengan Cochrane yang dijelaskan sebelumnya. Untuk menguji Friedman, kita lihat ke variable view, kemudian kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, klik yang legalisity dialog, kemudian ke career sample, pindahkan semua, pilih yang Friedman, lalu klik OK, maka keluar hasilnya, di mana di sini nilai signifikannya merupakan 0,165, di mana yang kita ketahui nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya udah keluar. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,165 yang kita ketahui bahwa ini merupakan nilai yang lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yaitu maka hasilnya udah keluar. Di sini nilai signifikannya yaitu 0,165 yang kita ketahui bahwa ini merupakan nilai yang lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yaitu signifikannya 0,165, di mana ini merupakan nilai yang lebih besar
dari 0,05 yang berarti tidak terdapat perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, yang berarti hak nolnya ditolak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya mempunyai data motivasi dan prestasi dengan permasalahan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, dengan pengambilan keputusan uji ini, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, kita ke aplikasi SPSS. Pada variable view, pada name kita ganti jadi motivasi, dan pada kolom kedua kita ganti jadi prestasi. Pada label, pada kolom pertama kita ganti jadi motivasi belajar, dan pada kolom kedua kita ganti jadi prestasi belajar. Dan pada desimal kita ganti menjadi 0. Kolom kedua juga kita ganti menjadi 0. Dan pada measure kita ganti jadi scale, kolom kedua juga. Selanjutnya kita ke data view. Kita akan memindahkan data dari Excel ke SPSS. Yang pertama ada motivasi belajar, copy, lalu salin ke kotak motivasi. Copy, lalu kita salin. Selanjutnya yang prestasi, kita copy, lalu kita salin. Selanjutnya kita ke analyze, pilih regresi, pilih linear, motivasi kita ke dependent, prestasi belajar kita ke independent, lalu save, kemudian klik yang unstandardized, lalu continue, klik OK. Maka langkah selanjutnya yaitu lalu dapat kita lihat sudah ada nilainya yang ada di kolom ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung non-parametric test 1 sampel KS. Caranya ke analyze, non-parametric test, ke legal, yang 1 sampel ini, yang understand ini kita pindahkan, lalu oke. Udah ada datanya. Maka Sabrina aman kepanjangan. Potong be, tolong. Mulai. Berdasarkan tabel ini, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,05
0,0200, maka nilai uji tersebut lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan yang saya sebutkan di awal, maka uji normalitas Smirnov di atas dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Kruskal-Wallis, di mana contoh kasusnya yaitu PT Cahaya memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Jadi, permasalahannya yaitu manajer ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata di antara keempat merek lampu tersebut. Untuk itu, diambil sejumlah sampel tertentu di masing-masing merek lampu. Kemudian diukur masa hidup lampu tersebut dengan menyalakan alat yang sama sehingga lampu mati. Dan dapat dilihat di tabel tersebut masa jamnya, merek lampu, dan ada kode merek di mana merek lampu A saya beri kode 1, merek lampu B saya beri kode 2, dan merek lampu C dan D 3 dan 4, di mana hipotesisnya yaitu H0 tidak ada perbedaan antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. H1-nya ada perbedaan massa antara merek A, merek B, dan merek C dan D, di mana dasar pengambil keputusan tersebut yaitu dilakukan dua cara, membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik tabel, dan yang kedua, membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05. Berdasarkan cara yang kedua, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka ada perbedaan dan H0 ditolak. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan SPSS, di mana di name kita tulis massa, dan yang di kolom kedua kita tulis merek. Di desimal kolom pertama kita tulis angka 1, dan yang terakhir 0. Pada label massa, yang pertama kita tulis massa, dan yang pada kolom kedua kita tulis merek lampu. Dan pada value, yang pertama kita klik. Pada value, kita tulis angka 1 hingga angka 4, dan pada label merek A, merek B, dan merek C, dan D. Kita klik OK. Selanjutnya, di measure kita klik yang nominal, dan yang kolom kedua juga nominal. Skip dulu Sabrina. Kemudian, kita akan memindahkan data dari Excel ke SPSS, yaitu data massa. Kita copy, kita pindahkan di data view, kita paste. Kemudian data kode merek, kita copy, lalu kita paste. Untuk menghitungnya, kita ke analis, kemudian ke non-parametric test, legasi dialog, kemudian ke independent sample, kita pindahkan massa ke test variabel, dan merek lampu ke grup variabel. Dan kita klik Kruskal-Wallis.
lalu kita define reg, ini kita klik 1 dan ini 4. Kita continue, ini kita jangan lupa klik, lalu oke. Maka nilai signifikan yang kita peroleh yaitu kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Yang berarti berdasarkan tes statistik yang kita buat tadi, maka nilai signifikan sebesar 0,01 kurang dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya perbedaan yang nyata atau signifikan antara masa hidup keempat merek lampu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pula bahwa ada daya tahan atau masa hidup merek lampu A, B, C, dan D tidak sama alias berbeda. Ke pengujian selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita mempunyai 5 pertanyaan mengenai IPK dengan jawaban menurut skala, yaitu skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 kurang setuju, skala 3 cukup setuju, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Kita mempunyai 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah IPK benar-benar mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa secara keseluruhan? Pertanyaan kedua yaitu apakah terdapat korelasi yang signifikan antara IPK dengan skor pada tes kemampuan kognitif, misalkan tes IQ? Pertanyaan ketiga yaitu apakah IPK dapat membedakan antara mahasiswa yang berhasil dan tidak berhasil dalam menyelesaikan studi? Pertanyaan keempat yaitu apakah lulusan dengan IPK tertinggi cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi? Dan terakhir, pertanyaan 5 yaitu apakah lulusan dengan IPK tinggi cenderung memiliki tingkat stres kerja yang lebih rendah? Dari 5 pertanyaan tersebut, kita memperoleh 20 responden, jawaban para responden dengan bervariasi jawaban mulai dari skala 1 dan skala 5. Di sini kita bisa mulai uji validitas dan reliabilitas dengan yang pertama kita copy data-data yang kita peroleh, data pertanyaan pertama sampai ke-5 serta total dari pertanyaan para responden. Lalu kita bakal pindahkan ke SPSS, ke data view. Di sini kita beralih ke variable view. Lalu untuk nama kita bisa ubah jadi P1 sampai P5. Dan yang terakhir kita pilih total. Sama seperti uji-uji sebelumnya, di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Oke. Untuk measure-nya juga kita ubah jadi scale. Kita ubah jadi scale. Terakhir. Nah, di sini kita sudah bisa mulai. Pertama kita bakal uji validitasnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita pilih menu analyze, kita pilih correlate, bivariate, lihat. Lalu kita pindahkan semuanya ke kolom variabel. Lalu kita pilih menu OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil korelasinya. Sebelum kita menginterpretasi, kita perlu mengetahui kriteria pengujian dari uji validitas itu terlebih dahulu. Kita bisa melihat dari nilai signifikan per pertanyaan, yaitu di daerah sini. Oke. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka pertanyaan itu valid dan bisa kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Tapi
Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka pertanyaannya tidak valid. Di sini kita bisa melihat dari 5 pertanyaan yang ada. Satu persatu kita lihat di kolom signifikannya. Kita interpretasikan. Yang pertama, pertanyaan pertama itu nilai signifikannya kurang dari 0,001, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05, yang berarti bahwa pertanyaan nomor 1 itu valid dan bisa dipakai. Terus pertanyaan kedua juga sama, nilai signifikannya kurang dari 0,05, yaitu di sini 0,001, berarti valid dan bisa dipakai. Pertanyaan 3, nilai signifikannya 0,10, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Berarti pertanyaan ketiga tidak valid, berarti tidak bisa dipakai. Dan pertanyaan keempat, nilai signifikannya 0,003, yang dimana ini lebih kecil dari 0,05, berarti bisa dipakai dan valid. Lalu yang terakhir itu nilai signifikan dari pertanyaan 5, yaitu 0,02, yaitu kurang dari 0,05, berarti pertanyaan 5 itu valid dan bisa dipakai. Setelah kita menguji uji validitas, kita bisa lanjut ke uji reliabilitas, yang dimana kita kembali ke menu analyze, lalu kita pilih scale, terus kita pilih reliability analysis, lalu kita pindahkan pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 di menu item, dan kita pilih OK. Nah, di sini kita bisa melihat, sebelum kita menginterpretasikan atau menyimpulkan, kita perlu mengetahui kriteria pengujian pada uji reliabilitas. Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach itu lebih dari 0,70. Dari uji reliability yang kita lakukan, bisa kita lihat bahwasannya nilai Cronbach alpha kita itu lebih dari 0,70, yang di sini yaitu nilainya 0,732, yang berarti data yang kita gunakan itu sudah reliabilitas dan bisa dilanjutkan ke uji asumsi klasik. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Deslusi dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji sampel besar, ada uji asumsi klasik, uji T, dan juga uji F. Baik, langsung saja kita lihat ke Excel-nya. Sebelumnya saya sudah mempunyai data ini, data nomor, harga, kualitas produk, dan loyalitas konsumen. Dengan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas seperti yang dilihat itu, ini adalah uji dari kami menggunakan histogram loyalitas konsumen. Dengan interpretasinya itu, hasil dalam uji normalitas histogram itu dapat menghasilkan bentuk kurva yang menggunung. Maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal pada data ini. Selanjutnya, itu ada yang B, P-plot, yang dimana seperti kalian lihat sendiri, ini adalah regresi standaris residual dependent variable dari loyalitas konsumen. Dengan hasil integrasi itu, hasil dalam uji normalitas P-plot itu menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, yang C ada one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang dimana seperti yang dilihat ini adalah hasil analisis kami menggunakan SPSS dengan interpretasinya. Jika nilai asimilasiknya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual itu menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil normalitas metode Kolmogorov ini, Kolmogorov-Smirnov ini didapatkan hasil itu sebesar 0,200, yang artinya itu terdistribusi normal.
Baiklah, kita lihat ke selanjutnya. Ada yang kedua, uji multikolinearitas, yang dimana seperti yang dilihat ini terdapat dua syarat. Jika nilai toleransi itu lebih dari 0,10, artinya itu tidak terjadi multikolinearitas, dan juga jika nilai PIV itu kurang dari 10.000, artinya itu tidak terjadi multikolinearitas. Seperti yang dilihat, ini koefisien dari data kami sudah kami buat dan analisis di Stata, di SPSS maksudnya ya, dengan interpretasinya itu hasil dari uji multikolinearitas itu untuk nilai toleransinya sebesar 0,642 dan nilai PIV-nya sebesar 1,558, yang artinya keduanya itu menunjukkan tidak terjadinya kolionaritas seperti yang dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada uji heterodisitas menggunakan data kami tadi, yang dimana hasil dari interpretasi SPSS data kami, hasil dari uji heterodisitas ini, grafik scatter plot itu memperlihatkan bahwa titik-titik ini menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 10 pada sumbu Y. Artinya, tidak terjadi heterodisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak untuk dipakai. Dan dilihat juga ini koefisiennya, yang dimana hasil dari uji heterodisitas menggunakan cluster output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen. Jadi nilai absolut residual yaitu ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05, artinya model ini terbebas dari heterodisitas. Yang keempat itu terdapat uji autokorelasi, mempunyai 3 syarat, yaitu jika D itu kurang dari DL atau lebih dari 4 DU, berarti terdapat autokorelasi. Dan jika dia terletak di antara DL atau 4 DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Dan jika dia terletak di antara DL atau DU atau di antara 4 DU dan 4 DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti seperti yang dilihat dari model summary. Hasil data kami berdasarkan tabel Watson DW itu A-nya itu 5%, dan seperti yang dilihat DU, D, DL, dan 4DU-nya di sini. Dengan interpretasinya itu berdasarkan tabel DL 1,1004 dan 1,5397 menunjukkan tabel perbandingan DU sama dengan 1,534, 5367 dan 4DU 24633, nilai D 2,433, terletak di antara 1104 dan kurang dari 2433 dan lebih kecil dari 2433, yang artinya tidak terdapat autokorelasi karena nilai D itu terletak di antara DL dan 4DU. Di sini kami juga menggunakan uji T dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Ini adalah hasil dari kami menganalisis data menggunakan SPSS dengan interpretasinya yaitu berdasarkan uji T pada variabel X1, nilai sig sebesar 0,782, yang ini, dan yang dimana ini lebih dari 0,05. Artinya variabel harga ini tidak terdapat pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan pada variabel kualitas produk X2, nilai sig itu hanya sebesar 0,001, yang dimana itu merupakan kurang dari 0,65. Artinya variabel kualitas harga memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Di sini kita lihat juga terdapat uji F, yang dimana dasar pengambilan keputusan seperti yang dapat kalian atau teman-teman lihat di sini. Ini adalah hasil analisis kami menggunakan SPSS dengan berdasarkan tabel berikut. Nilai sig-nya itu sebesar 0,001, maka ini lebih kecil tentunya dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel harga X1 dan kualitas produk X2 terhadap variabel loyalitas konsumen. Baik, itu tadi adalah
penjelasan saya mengenai uji sampel besar, uji asumsi klasik, uji T, dan juga uji F. Saya mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Sabrina Andeslusi, terima kasih sudah menonton dan maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.